rumah. Shalom, selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran, tetapi sebelumnya Ibu Guru berharap anak-anak menyiapkan semua alat pembelajarannya dan jangan lupa tetap semangat belajar. Untuk memulai kegiatan belajar kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan kepadamu untuk kesehatan dan kekuatan yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan mulai kegiatan belajar kami. Mari Tuhan menolong setiap kegiatan kami, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, seturut dan sesuai kehendak-Mu. Beri kami terus semangat Tuhan untuk belajar, sekalipun kami masih belajar jarak jauh. Tuhan menolong kami, memberi kami keseriusan, dan karuniakan hikmat dengar-dengaran kepada setiap anak didik kami yang ada di rumah. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik anak-anakku semua. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di tema 3 subtema 2 tentang keberagaman makhluk hidup yang ada di lingkunganku. Nah, secara khusus kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anakku semua, Indonesia memiliki beberapa hewan langka dan tumbuhan asli di negara kita. Di sini Bu Guru memberikan beberapa contoh hewan langka yang ada di Indonesia. Mengapa dikatakan langka? Karena jumlah mereka tidak banyak lagi, sudah jarang dijumpai. Nah, di sini Bu Guru memberikan contoh hewan langka adalah badak bercula 1, kemudian orangutan, ada harimau Sumatera, ada penyu hijau, kemudian komodo dan burung cendrawasih. Kita akan mencoba mencari informasi tentang salah satu hewan langka. Bolehkan anak-anak memperhatikan di buku cetaknya halaman 41. Di situ ada gambar dan teks bacaan tentang badak Jawa. Nah, informasi apa yang boleh kita dapat tentang badak Jawa? Nah, di sini badak Jawa memiliki cula dengan panjang sekitar 20 sampai 25 cm. Kemudian badak Jawa ini kulitnya berwarna abu-abu gelap. Ya, hampir hitam. Kemudian terdapat sedikit rambut pada bagian telinga dan ekornya. Lalu di bagian atas bibir berbentuk runcing yang memiliki fungsi untuk mengambil daun dan ranting. Nah, badak Jawa saat ini sedang terancam punah. Nah, badak Jawa ini hidupnya di semua gunung Jawa Barat. Nah, karena dia tergolong hewan langka, dia sudah terancam punah, saat ini badak Jawa hanya dapat ditemui di Taman Nasional Ujung Kulon, tepatnya di Banten. Nah, itu beberapa informasi tentang hewan langka yang kita ambil contoh di sini adalah badak Jawa. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mencoba
membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, di sini Bu Guru memberi contoh adalah gambar hewan langka, burung cendrawasih. Nah, kira-kira kalau melihat gambar ini, burung cendrawasih ini, kalau kita coba buatkan pertanyaan, nah di sini Bu Guru boleh memberikan contoh. Nah, bagaimana ciri-ciri burung cendrawasih? Nah, yang kedua, mengapa burung cendrawasih dilindungi? Yang ketiga, apa yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan populasi burung cendrawasih pada saat itu? Dan yang keempat, apa yang akan terjadi jika burung cendrawasih punah? Jadi ini Ibu Guru memberikan 4 contoh daftar pertanyaan berdasarkan gambar yang ada di samping. Nah, anak-anakku semua, kita sudah belajar tentang poster. Nah, poster dibuat untuk mengajak orang lain. Nah, kali ini kita akan melihat beberapa contoh poster hewan langka. Nah, di sini ada 3 gambar poster yang Ibu Guru tampilkan. Nah, poster, masih ingat poster ini harus memiliki warna yang menarik, harus ditampilkan dengan gambar-gambar. Nah, poster ini dibuat untuk mengajak orang lain agar mau ikut melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Jadi di sini contoh orang hutan, ya contoh posternya lindungi orang hutan dari kepunahan. Nah, karena kewajiban kita terhadap hewan dan tumbuhan langka adalah melestarikannya agar mereka tidak mengalami kepunahan. Nah, kita bangga negara kita adalah negara yang kaya. Nah, hewan dan tumbuhan kita sudah pelajari bersama di pembelajaran sebelumnya. Kita tahu bahwa hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, kita manusia berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan baik tumbuhan dan hewan langka maupun hewan dan tumbuhan peliharaan kita di rumah. Nah, anak-anakku semua, ini ada beberapa gambar. Ada gambar burung jalak Bali, ada sapi, ada kelinci, dan penyu. Nah, dari keempat gambar ini, yang termasuk hewan langka adalah jalak Bali dan penyu. Mengapa? Karena sudah sangat jarang kita jumpai. Sedangkan sapi dan kelinci merupakan hewan peliharaan. Mengapa dikatakan hewan peliharaan? Karena hewan tersebut dipelihara untuk dapat memberikan manfaat bagi kita manusia. Nah, manfaatnya apa? Yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan akan bahan pangan, ya misalnya sapi. Nah, sapi ini kan yang dimanfaatkan adalah dagingnya, susunya, ya, kulitnya sebagai bahan pembuat pakaian atau jaket.
Nah, kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita. Nah, yang pertama, kita wajib membuatkan kandang. Kemudian, jangan lupa kita rajin memberi makan dan memberikan kasih sayang kepada hewan peliharaan kita. Nah, setelah itu tadi dibuatkan kandang, jangan lupa kita rajin membersihkan kandangnya agar hewan peliharaan kita terhindar dari penyakit. Kemudian, rajin memandikan hewan peliharaan kita. Dan jangan lupa memeriksakan ke dokter jika sakit, ya dibawa ke dokter hewan ya. Nah, ini adalah kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Ibu guru yakin anak-anakku juga memiliki berbagai jenis hewan peliharaan di rumah masing-masing. Dan ibu guru percaya anak-anakku semua senantiasa menyayangi hewan peliharaan tersebut. Karena itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai manusia. Nah, tadi adalah kewajiban kita. Kewajiban kita merawat hewan peliharaan itu sangat penting. Mengapa? Karena kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan sangat berpengaruh pada lingkungan di sekitar kita dan pada hewan tersebut. Jika hewan peliharaan kita kotor, maka hewan tersebut akan mudah sakit dan dapat menularkan penyakit itu baik kepada kita maupun kepada hewan peliharaan kita yang lain. Misalnya, kita mempunyai anjing. Nah, ibu guru yakin anak-anakku sekalian pasti sering memandikan anjing tersebut. Mengapa harus dimandikan? Supaya selalu terlihat bersih, tubuhnya selalu sehat. Oke. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan, kita akan memperoleh hak kita. Apa saja hak kita yang kita dapatkan dari memelihara hewan peliharaan dengan baik? Yang pertama, kebutuhan makanan yang berasal dari hewan akan terpenuhi. Jadi kalau kita memelihara ayam dengan baik, kita rajin memberi makan, tentu kebutuhan makanan kita akan terpenuhi. Jadi ayam akan menghasilkan telur yang banyak, telur yang berkualitas, sehingga kita bisa mengkonsumsi telurnya. Kemudian, kita mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan. Nah, kalau kita pelihara misalnya ikan di rumah, kita rajin merawatnya, rajin membersihkan kolamnya, rajin memberinya makan, tentu ikan kita akan juga terlihat sehat dan kita akan merasa terhibur melihat hewan-hewan kita bergerak dengan lincah. Kemudian yang ketiga, hewan yang kita pelihara akan senantiasa membuat kita merasa senang, merasa gembira, sehingga kita tidak merasa kesepian. Terkadang kalau kita lagi sedih, jika kita misalnya berada di depan akuarium, nah kesedihan kita hilang karena kita senang melihat gerak-gerik ikan kita yang warna-warni, mereka bergerak dengan begitu lincah. Nah, anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran dengan membuat mosaik. Nah, mosaik sudah tidak asing lagi ya. Sejak dari kelas 1, anak-anakku sudah belajar membuat mosaik. Nah, mosaik itu sendiri adalah
karya seni 2 dimensi yang dibuat dengan menyusun potongan-potongan bahan. Nah, bahan apa saja yang dapat digunakan? Nah, misalnya biji-bijian, kemudian potongan kertas, potongan kayu, atau bisa juga potongan kulit telur. Nah, teknik pembuatan mosaik ini dilakukan dengan cara menempelkan potongan-potongan bahan tersebut. Nah, di sini Bu Guru mengambil langkah-langkah membuat mosaik. Nah, yang pertama kita menyiapkan kertas. Ya, boleh kertas origami ataupun kertas warna-warni, kemudian pensil lem ya dan kertas. Kemudian dibuatkan pola pada sebuah kertas yang kosong. Nah, anak-anak boleh memperhatikan ini langkah-langkah membuat mosaik. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan yang boleh Ibu Guru sampaikan. Terima kasih, kiranya boleh bermanfaat bagi anak-anakku semua. Nah, anak-anakku semua, itulah tadi penjelasan materi yang sudah Ibu Guru sampaikan. Kiranya anak-anak boleh memahami setiap penjelasan, dan untuk mengakhiri kegiatan belajar kita, mari kembali kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Engkau sudah menyertai kegiatan pembelajaran kami. Biarlah apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru boleh kami pahami, dan kiranya boleh menjadi bekal untuk masa depan kami. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk setiap orang tua yang boleh tetap dengan sabar mendampingi anak-anak belajar di rumah. Karuniakan kesehatan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan, kesabaran di dalam mendidik anak-anak di rumah. Ya Allah Bapa dalam surga, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku semua, demikianlah kegiatan belajar kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa anak-anakku tetap semangat. Salam sehat selalu.